Halo sahabat budaya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di obrolan budaya RRI Samarinda dengan tema Explore Tepian. Saya Siti Majuniawati akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Siapakah mereka dan di mana bidangnya dan juga apa sih kegiatannya ya? Simak selengkapnya hanya di RRI Samarinda. Mengukir sebuah cerita, kenangan yang tak terlupakan, sebuah keindahan alam dan budaya, cerminan wajah rimba Pulau Kalimantan. Rasakan yang tak pernah kau rasakan, karya pesona di kota tepian, sanana indah warisan budaya, sejuk dan harmoni sepanjang masa. Rasakan yang tak pernah kau rasakan, karya pesona di kota tepian, wisata indah warisan budaya, sejuk dan harmoni sepanjang masa. Kotaku yang selalu ku rindu, wujudkan mimpi-mimpi sepanjang hidupku. Tak habis kagumku Samarindaku, ragam suku adat wisata yang berkesan, jaya dan maju kebanggaanku. Samarindaku, jaya dan maju. Samarindaku, bumi etamku, jaya dan maju kebanggaanku. Samarindaku, bumi etamku, jaya dan maju kebanggaanku. Samarindaku, bumi etamku, Oke sahabat budaya, kali ini saya bersama dengan Ibu Agnes. Beliau adalah Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Nia. Kabarnya gimana Ibu?
Baik, Kabar alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Dan juga selain itu, saya bersama dengan yang paling ganteng di antara kita, Bu ya. Ini ada Mas Suko Wibowo. Beliau ini pegiat ekonomi kreatif dan mungkin bisa langsung kita sapa. Selamat malam, Mas Suko. Selamat malam Mbak Nia. Mbak Nia, aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah amazing hari ini ya. Kabar baik, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, saya ke Bu Agnes dulu nih ya. Bu, untuk sejauh ini bagaimana perkembangan dari ekonomi kreatif sendiri di Samarinda pasca pandemi COVID-19 nih, Bu? Baik, kita bercerita pasca pandemi ya. Memang selama pandemi itu nggak ada yang bisa berbuat apa-apa ya. Keluar rumah aja nggak boleh. Nah, setelah masa pandemi lewat, eh, pelaku ekonomi kreatif ini seperti ingin keluar dari zona yang selama ini mengikat mereka, di mana tidak bebas berekspresi. Nah, eh, perkembangan khususnya di kota Samarinda itu luar biasa, terutama seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah salah satu seni yang melibatkan berbagai macam, mulai dari pemusik, penari, kemudian koreografer yang sudah rindu ingin naik panggung gitu ya. Yang kedua, dari subsektor musik. Dari sektor musik juga meliputi berbagai macam pelaku ekonomi kreatif di situ. Mulai dari sound, kemudian pencipta lagu, kemudian penyanyinya sendiri, nah kemudian pemusiknya juga. Nah, ini melibatkan banyak sekali sumber daya manusia yang bekerja di bidang ekonomi kreatif yang juga ingin tampil, rindu panggung gitu ya. Nah, setelah masa pandemi ini, maka mereka punya ruang untuk mulai tampil. Akhirnya di mana-mana ada kegiatan. Mau tiap bulan ada kegiatan. Sampai-sampai ya radio, televisi juga kalang kabut meliputnya. Seperti pada bulan ini. Bulan ini bertepatan dengan kunjungan dari negara-negara sahabat khusus yang tergabung dalam OCA, itu akan berkunjung ke Kalimantan Timur khususnya. Dan kota Samarinda adalah salah satu yang akan dikunjungin. Otomatis semua kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan sepanjang tahun ini, itu beberapa kegiatan ada yang ditarik gitu ya, supaya ketika kunjungan itu ke daerah kita, mereka ada yang dilihat gitu ya. Salah satunya Festival Budaya Pampang. Festival Budaya Pampang ini adalah budaya khas Kenyah yang ditampilkan setiap tahun untuk ulang tahun Desa Pampangnya gitu, yang bertepatan dengan setelah panen biasanya. Nah, kemudian di provinsi sendiri ada Festival Kalimantan, dan Samarinda juga harus masuk di dalamnya karena itu adalah tempat atau ruang di mana pelaku ekonomi kreatif dari seluruh kabupaten kota yang ada di dalam kabupaten dalam provinsi Kalimantan Timur untuk mempertunjukkan apakah itu tarinya, apakah itu musiknya, kemudian ekonomi kreatifnya, produk-produknya itu ditampilkan. Dan dalam waktu 9 hari itu kegiatan full terus ini. Di Pampang full juga dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kemudian di Festival Kaltim itu dari tanggal kemarin itu mulai buka sampai tanggal 14. Ya. Dan ini lagi yang akan menyusul lagi Mahakam Fashion Festival juga yang juga banyak menghimpun pelaku-pelaku ekonomi kreatif seperti MUA ya. MUA itu adalah
perias wajah, kemudian fashion, kemudian pertunjukan juga, tari-tarian juga ya. Ada. Jadi pokoknya setelah masa pandemi ini adalah masa-masa di mana para pelaku ekonomi kreatif ini menunjukkan kreasi mereka selama ini. Nah, itu yang di Samarinda. Di daerah lain tentu sama lah, karena sudah nggak dilarang-larang lagi. Ini menjadi kesempatan baik untuk mereka berkreasi. Jadi setelah pandemi sendiri semakin membeludak ya, banyak kegiatan yang mungkin sempat terstop gitu. Dan akhirnya karena pandeminya udah kelar, udah berakhir gitu. Jadi mungkin mereka yang selama ini bisa dibilang libur sementara Bu ya. Jadi akhirnya mereka kembali merealisasikan apa yang selama ini menjadi angan-angan selama pandemi. Termasuk konser band Bu, seperti yang sekarang diadakan? Termasuk konser, itu adalah subsektor musik tadi ya. Konser-konser band itu mereka juga rindu gitu membuat pertunjukan atau kegiatan yang bisa menghimpun para pencinta musik. Oke, mengobati rindu Bu ya. Oke, kita beralih ke Mas Suko nih ya, mungkin ya, selaku pelaku ekraf yang merupakan founder dari komunitas MDFM. Lumayan banyak ya, ada MUA, desainer, fotografer, dan juga model. Nah, ini komunitas apa kalau boleh tahu Mas ya, dan sejak kapan, dan siapa saja yang bergelut dalam kegiatan tersebut, dan kegiatannya apa saja nih Mas? Oke, terima kasih Mbak Nia. Sedikit tentang MDFM. MDFM itu MDFM-nya itu sudah menggambarkan dari singkatan beberapa pelaku di situ. M pertama itu MUA, di mana yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia tata rias. Kemudian ada D-nya itu desainer. Nah, dalam hal ini lebih banyak ke desainer baju ya, untuk fashion. Kemudian di situ ada fotografer di F-nya. Jadi beberapa teman fotografer di Samarinda itu bergabung bersama komunitas kami. Dan yang M terakhir itu adalah model. Jadi ini 4 pelaku ekraf atau pelaku profesi ini kan tidak bisa terpisah satu-satu sebenarnya. Makanya pada ketika itu kami membentuk sebenarnya awalnya belum membentuk ya. Jadi ada satu kondisi di mana kita harus berbuat waktu itu. Ada salah satu teman MUA itu sakit. Nah, di sini kebetulan tidak punya keluarga dan lain sebagainya. Ada halang-halangan di situ. Akhirnya kita melakukan donasi. Nah, donasi, anting amal dan lain sebagainya untuk membantu beliau. Sampai akhirnya beliau sembuh, dibawa pulang ke Jawa. Kemudian jatuh sakit lagi dan sampai akhirnya beliau berpulang. Nah, dari awal dari situ MDFM terbentuk itu 3 tahun yang lalu. Ya. Kemudian teman-teman yang 4 pilar ini tidak mau bubar ceritanya. Jadi kita nggak bisa bubar nih. Jadi kita harus ngapain? Kita bikin satu komunitas aja atau satu keluarga. Awalnya kita bingung nih mau nyebut komunitas atau gimana ya Bu Agnes ya. Jadi kita ini masih bingung ya. Ini aliansi kah, paguyuban kah, komunitas kah gitu. Akhirnya kita sepakat untuk oke lah kita coba bentuk satu komunitas. Akhirnya terbentuklah komunitas MDFM Samarinda. Nah, dari situ. Nah, memang untuk orientasinya kita memang non-profit. Jadi memang komunitas non-profit. Jadi teman-teman meskipun ini profesinya luar biasa, tapi kita non-profit. Jadi dari dasar terbentuknya pertama itu, alasan terbentuknya pertama untuk membantu orang itu, akhirnya kita bergelutnya memang di dalam sosial, gitu. Jadi untuk kegiatannya pun hampir tiap bulan lah, kalau kita tidak berhalangan itu ada hunting amal gitu. Jadi hunting amal, kita melibatkan model, kita melibatkan MUA-nya, kita melibatkan desain, terus kemudian fotografer. Kita melakukan misalnya nih kita bikin satu konsep foto, kita mau bikin satu konsep fotografi nih. Nah, yang terlibat semuanya. Akhirnya mereka berdonasi di situ.
seikhlasnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah 3 tahun berjalan. Dasar yang kita pegang untuk non profit itu tadi itu masih kita pegang sampai sekarang gitu. Itu jadi asal muasalnya terbentuknya MDFM. Oke. Tadi sempat Nia dengar MDFM Samarinda. Berarti di luar-luar juga ada nih ya selain kota Samarinda gitu. Oke, untuk MDFM sendiri ini yang setahu saya ini masih ada di seputaran Samarinda. Kota-kota lain itu sebenarnya sudah melirik, kemarin itu sudah banyak bertanya. Jadi kok bisa ya di Samarinda terbentuk dengan 4 profesi yang memang tidak terpisah ini bisa jadi satu gitu. Ada kemarin bahkan yang teman dari Malang nih. Teman dari Malang kebetulan beliau MC, desain juga dan kebetulan pelaku pageant di sana dan sempat bertanya, Kak itu gimana caranya kakak mengumpulkan teman-teman di sana kok bisa sampai berkegiatan sosial seperti itu yang orientasinya memang bukan ke orientasi profit gitu. Ya alhamdulillah saya bilang gitu, alhamdulillah teman-teman bisa. Nah mereka melirik untuk membentuk di tempatnya gitu. Itu yang jauh ini, yang di luar Jawa. Yang kalau yang di seputaran Kalimantan Timur sebenarnya kemarin ada teman-teman dari Bontang. Itu juga ada melirik gitu ya, teman-teman dari Bontang melirik aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh MDFM. Di teman-teman di Balikpapan juga sempat ada yang bertanya, itu gimana caranya gitu. Jadi kita sebenarnya juga kalau misalnya memang mau membentuk, kita bantu gitu, kita bantu gimana caranya gitu. Kadang-kadang beberapa waktu yang lalu itu kita juga mengundang teman fotografer, teman model dari luar Samarinda untuk dilibatkan dalam kegiatan kita gitu. Mulai dilirik dari di dalam pulau sampai keluar pulau ya. Alhamdulillah sampai keluar pulau ini yang melirik ya. Jadi lumayan memang sangat motivasi ya dari MDFM sendiri jadi satu gitu. Oke, lalu Ibu, Mas, bagaimana dukungan stakeholder terkait kegiatan teman-teman pelaku ekraf nih? Tapi kita akan dengar jawabannya setelah yang berikut ini. Hampa terasa, pedih hati merista. Balik ke kota raja, ingat kisah berdua. Jalan yang dulu rancak benih dilalui, pilu hati terasa, ingat kisah berdua. Dan ku dinyangka awak bujurang tega, hilang kesah di tengah jalan dan di pernah ada perpisahan. Padahal langitnya sama, bintang malamnya juga sama, tapi tetap aja beda bila awak diada. Pulauku malah tetap sama, Sungai Mahakam juga sama, tapi tetap aja beda bila awak diada. Ku juga sama, pedih hati merista. Teringat awak janji berdua sampai mati. Pedih hati ndik nyangka awak bujur tega. Pergi gak itu mahal, hilang kisah berdua. Sampai Tuhan, padahal langitnya sama, bintang malamnya juga sama,
aja beda bila awani ada. Pulauku malah tetap sama, Sungai Mahakam juga sama, tapi tetap aja beda bila awani ada. Sampai bila hati ini terus mencatu, dia bisa hapus awal dari ingatanku. Padahal langitnya sama, bintang malamnya juga sama, tapi tetap aja beda bila awan tiada. Pulauku malah tetap sama, Sungai Mahakam juga sama, tapi tetap aja beda bila awan tiada. Padahal langitnya sama, bintang malamnya juga sama, tapi tetap aja beda bila awan tiada. Pulauku malah tetap sama, Sungai Mahakam juga sama, tapi tetap aja beda bila awan tiada. Padahal langitnya sama, bintang malamnya juga sama, tapi tetap aja beda bila awan tiada. Pulauku malah tetap sama, Sungai Mahakam juga sama, tapi tetap aja beda bila awan tiada. Oke, Bu Agnes, ini teman-teman sudah mulai bergairah Bu ya untuk melakukan kegiatan bahkan event-event mereka juga melibatkan para pelaku ekraf lainnya seperti UMKM Bu. Dan bagaimana nih Bu dukungan dari Disporapar khususnya di bidang ekraf sendiri nih Bu? Baik, dukungan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda untuk kegiatan para pelaku ini sangat luar biasa gitu. Agnes cerita sebelumnya itu tahun 2022 itu pengembangan ekonomi kreatif itu sudah ada bidangnya, tapi di dalam rensranya itu nggak ada. Nah, jadi kesulitan kami di pemerintah itu karena tidak pahamnya antara UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, akhirnya ketika Agnes itu dilantik, sebelumnya saya di destinasi ya, kemudian dilantik menjadi kepala bidang di pengembangan ekonomi kreatif, itu Agnes belajar dan membuat semacam strategi kajian di mana mempelajari berbagai peraturan-peraturan mulai dari atas, mulai dari instruksi presidennya sampai dengan peraturan kementeriannya, kemudian sampai ke peraturan pemerintahnya. Itu dibaca, dipelajari dan dipahami maksudnya itu apa. Pada nomor 24 tahun 2019, peraturan pemerintahnya tentang ekonomi kreatif, di situ dijelaskanlah secara gamblang apa sih beda UMKM dengan ekonomi kreatif. UMKM itu semuanya disebut UMKM, usaha menengah
kecil ya. Ini yang itu masuk dalam UMKM. Tetapi ekonomi kreatif juga disebut UMKM. Nah, terus yang membedakan apa toh gitu. Akhirnya kemudian dibaca dan ternyata di dalam peraturan nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif itu menjelaskan dengan gamblang bahwa ekonomi kreatif itu disebut sebagai ekonomi kreatif ketika pelakunya itu sudah memasukkan ide kreatif yang dikombin dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi suatu produk. Nah, itu disebut dengan produk ekonomi kreatif. Contoh paling gampang nih bakso. Bakso itu adalah UMKM kan. Tapi belum bisa disebut ekonomi kreatif. Kita bisa menyebutnya ekonomi kreatif ketika baksonya enggak lagi bulat. Oke. Tapi dia bentuknya jadi love, bentuknya menjadi bintang, bentuk bakso itu menjadi sesuatu yang kreatif banget. Itu baru ide kreatif pembuatnya atau penyajinya itu bisa disebut ini ekonomi kreatif. Bakso bulat, tapi kalau bisa dikreasikan menjadi ekonomi kreatif. Iya, Oke. bakso itu bulat. Di mana-mana bakso bulat. Nah, ketika seorang penyaji kuliner bakso itu mengcreate bakso yang bulat ini tadi menjadi bintang, menjadi love, bentuk yang macam-macam sehingga menimbulkan selera yang makan. Menimbulkan keinginan orang untuk kayak apa sih rasanya gitu ya. Itu artinya ide kreatifnya sudah masuk. Nah, itu contohnya. Jadi irisannya tuh sangat tipis sekali ya. Jadi dibuat semenarik mungkin agar orang tertarik untuk mencobanya. Nah, itu tadi. Oke. Ketika ide kreatif seseorang sudah masuk dalam suatu produk yang dia hasilkan, disitulah produk ekonomi kreatif itu bisa disebut itu adalah produk dari ekonomi kreatif. Oke. Dan UMKM sama ekonomi kreatif ternyata hal yang berbeda, Bu ya. Nah, Tapi selama ini banyak yang menyalahartikan. Ya, banyak yang tidak sampai, bukan tidak. Pengertiannya sama. Itu sebabnya kita menyebutkan ekonomi kreatif itu adalah UMKM. Iya, UMKM. Tetapi apakah UMKM semuanya ekonomi kreatif? Enggak. Dari UMKM itu ada 17 subsektor yang bisa disebut ekonomi kreatif. Nah, itu. Oke, ada 17 subsektor. Mungkin yang 17 ini tadi, Bu, yang lebih dominan itu yang kemananya nih, Bu? Untuk Kota Samarinda ya. Untuk Kota Samarinda itu kemarin tahun 2022 itu kita sudah mulai melaksanakan kajian awal. Itu bersama-sama dengan Kemenparekraf dengan mengisi borang. Dengan mengisi borang itu adalah formulir yang diisi secara online oleh pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi kalau bukan pelaku ekonomi kreatif dia nggak bisa mengisinya. Nggak bisa diwakilkan, Bu ya? Nggak bisa diwakilkan. Dan dia nggak bisa kalau misalnya subsektor kuliner diisi oleh orang yang nggak ngerti kuliner, nggak akan selesai itu borang diisinya. Iya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya yang dia nggak bisa jawab. Nah, dari pengisian borang itu kemudian setelah dihitung, yang hitung Kementerian Kemenparekraf RI, muncullah 4 subsektor yang potensial di Kota Samarinda. Yang pertama itu adalah subsektor kuliner, yang kedua musik, yang ketiga fashion, yang keempat kriya. Jadi ada subsektor kuliner, subsektor musik, subsektor fashion, dan subsektor kriya. Nah, masih ada, sudah 4 kan? Kan ada 17. Berarti ada 13 lagi ya. Oke, masih 13 banyak subsektor lagi, Bu masih ya. banyak lagi termasuk subsektor arsitektur, termasuk subsektor media, televisi dan radio. Ini juga ada salah satu subsektor yang ada di dalam ekonomi kreatif.
Oke, kalau ngobrolin ekonomi kreatif sepertinya sangat panjang Bu ya, berbab-bab, berepisode-episode gitu. Oke, kita beralih ke Mas Sukon ya. Untuk beberapa tahun terakhir kita dilanda pandemi juga nih Mas ya, di mana otomatis kegiatan itu berkurang bahkan sempat dilarang. Nah pasca pandemi sendiri kegiatan teman-teman dari MDFM bagaimana nih Mas? Justru MDFM itu dimulainya itu malah ketika pandemi ya, malahan jadi di tahun 2021 itu. 2020-2021 itu teman-teman masih berkarya tapi dalam koridor yang sangat terbatas. Sempat waktu itu kita juga pas hunting amal itu ada batasan gitu, ada batasan untuk melakukan hal tersebut dan kita masih tetap melakukan itu dengan proteksi. Nah, alhamdulillah kemarin tuh masih bisa melakukan aktivitas itu dan setelah pasca pandemi, ini kita masih rutin. Jadi tetap rutin untuk melakukan hunting yang bisa kita lakukan. Nah, sesudah itu kita mencoba 1 tahun ya, 1 tahun berdirinya MDFM, teman-teman minta tolong kita bikin satu event yang bersama-sama, yang bisa kita terlibat semuanya di situ, yang bisa mengangkat Kota Samarinda juga ke depannya. Itu kira-kira kita seperti apa ya gitu. Awalnya dulu ada erupsi Semeru itu Bu Agnes ya. Ada erupsi Semeru. Nah, di situ itu kita persiapan 3 hari aja. 3 hari kita bikin fashion show untuk hunting amal di kerjasama dengan Mahakam Lampion Garden. Selesai dari erupsi Semeru yang kita kemas dalam batik untuk Semeru, kemudian saya ngobrol nih sama pengelola MLG dalam hal ini kemarin diwakili oleh Mas Wandim ya. Mas Wandim tuh, Pak Bowo kira-kira apa yang bisa kita buat? Akhirnya saya menyusuri tepian tuh Sungai Mahakam. Kita bikin, kalau ya namanya bercita-cita boleh ya, mimpi itu boleh. Kita punya di Indonesia itu kan ada beberapa fashion week dan fashion fest. Ada contoh eventnya adalah Jember Fashion Carnival, kemudian ada Jakarta Fashion Week ya, ada Jogja juga, dan beberapa tempat yang lain yang memang sudah lebih dulu kan gitu. Di Samarinda waktu itu masih ada Kemilo Sarung Samarinda yang masih di bawah Dinas Pariwisata. Waktu itu kan masih belum bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Nah, sekarang kan sudah bergabung. Nah, itu tahun terakhir untuk Kemilo Sarung Samarinda itu di 2021. Waktu itu saya masih ikut. Nah, 2022 itu vakum sampai sekarang. Makanya teman-teman ini kita pengen ini ada satu event fashion yang bisa melibatkan keseluruhan ini. Nah, akhirnya kita kan sudah punya MUA, kita sudah punya desainer, kita sudah punya fotografer, dan kita sudah punya model. Bagaimana kalau kita membuat satu event itu? Nah, pas saya jalan di tepian Sungai Mahakam di MLG itu, saya sama Mas Dandung waktu itu ketua MDFM. Saya ini bukan ketuanya, jadi saya mewakili Mas Dandung. Jadi pas waktu itu saya ngomong gini, Mas, kita bikin satu event fashion outdoor. Biasanya kan fashion kan kebanyakan indoor. Yang outdoor itu hanya ada di beberapa tempat. JFC itu outdoor. Nah, yang indoor itu kan banyak sekali. Yang outdoor itu kita di Samarinda kayaknya jarang, Mas, bilang itu. Bagaimana kalau kita mengangkat Mahakam? Istilahnya view Mahakam yang kita jadikan sebagai venue. Terus kemudian kita libatkan teman-teman MDFM untuk membuat satu event. Jadi kita akhirnya membuat Mahakam Fashion Festival. Nah, itu tahun 2022. Nah, waktu itu luar biasa antusiasmenya untuk penonton ya. 2 hari event kita buat itu, MLG itu bisa mendatangkan atau pengunjung yang datang ke MLG itu bisa sampai 800 kurang lebihnya. Nah, totalnya
Totalnya Total itu keseluruhan ya? totalnya itu 800. Jadi hari pertama, hari kedua itu 800 lebih bahkan. Yang saya dapat ya, yang saya dapat infonya dari langsung saya tanya sama Mas Vandimnya sama teman-temannya di sana. Ini pengunjung kira-kira berapa Mas? Kalau yang dari pas fashionnya itu yang paling banyak karena yang di hari pertama waktu itu kan coaching klinik itu kan peminatnya memang belum banyak ya. Coaching kliniknya kan sebatas fotografi dan lain sebagainya. Itu memang lebih sedikit sekitar 200-an lebih sedikit. Nah, yang di hari keduanya itu yang mencapai 500 lebih itu. Yang Itu pas fashionnya. Oke. Sesuai sama ekspektasi nggak sebelumnya pendatangnya bakal Malah enggak. Malah enggak. Kami tuh Oke. sebenarnya awalnya juga nyoba-nyoba ya Mbak Agnes nggak ya. kebayang gitu nah. Enggak kebayang bisa sampai seperti itu. Bahkan waktu persiapan itu kita mohon maaf nih belum melibatkan di persiapan kita belum melibatkan Disporapar karena kami ada ketakutan tersendiri. Begitu sudah mencapai 70-80% kami baru permisi sama baru Mbak Agnes, kasih masih ingat tahu. Mbak Agnes ya. Permisi sama Mbak Agnes kami itu mau mengadakan event seperti ini mandiri, kita hanya mohon supportnya dan lain sebagainya. Kalau saya nggak minta izin atau saya nggak permisi ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, itu kok sepertinya saya tidak punya etika, teman-teman tidak punya attitude kan gitu. Akhirnya kita mencoba sounding ya Bu Agnes ya. Kita mencoba sounding audiensi dan alhamdulillah dari Bu Agnes dan teman-teman itu luar biasa. Benar-benar luar biasa mendukung kami. Akhirnya kami lebih semangat lagi kan. Dan itu tinggal berapa hari ya waktu itu kita ngobrol itu tinggal cuman berapa hari aja kan. Terus ini kayak apa? Seminggu kalau nggak salah. Iya, Karena- kurang lebih iya. seminggu ya. Nanti kan mau di atas kapal apa segala kan, mau rencananya. Ya kita waktu itu apa yang bisa kita lakukan ya Bu Agnes ya gitu. Seminggu sebelum hari H. Akhirnya ditelepon lah sama Bu Agnes, kita nelpon peser bintang untuk bikin ini. Akhirnya jadi yang Mason Fest 1. Nah, berangkat dari situ teman-teman awalnya belum ada Mason Fest 1 belum, baru Mason Fest 2022. Nah, dari situ Mas bagaimana kalau ini kita jadikan event tahunan? Gitu. Langsung dikasih dukungan dan kepercayaan. Nah, waktu itu kita ngobrol ya, coba nanti kita ngobrol lagi sama Bu Agnes. Datang saya ke Bu Agnes itu 6 bulan yang lalu ya. Ya. Sekitar 6 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Mbak Agnes ini teman-teman minta lagi kayak apa. Kalau itu dijadikan event tahunan kami seperti apa gitu. Akhirnya Bu Agnes, ayo nggak apa-apa kan gitu. Ya, justru itu yang diinginkan oleh pemerintah, di mana para pelaku ekonomi kreatif ini itu membentuk yang namanya ekosistemnya. Membentuk ekosistem dari ekonomi kreatif ini sehingga mereka punya ruang untuk memberikan mengekspresikan dirinya, apakah itu karyanya, apakah mereka sendiri sebagai pelaku dari karya itu. Nah, ini yang sebenarnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini yang ditunggu oleh pemerintah. Nah, jadi ini juga yang membuat Agnes di pengembangan ekonomi kreatif itu bersemangat gitu loh, bersemangat untuk membentuk merubah Renstra sehingga bolak-balik juga ke Bapeda dengan kemudian ke konsultasi juga ke Pak Kadis saya yang baru ini kan dia lebih purenya itu lebih ke olahraga ya, belum tapi paham dengan pemuda dia lebih ke ya. dia lebih ke pemuda olahraga. Tapi ke pariwisata dan ekonomi kreatifnya dia juga belajar. Tetapi beliau punya semangat yang luar biasa sehingga Agnes juga kemudian diberi kesempatan juga untuk berkonsultasi langsung ke Bapeda Litbang Kota Samarinda sehingga Renstra Kota Samarinda itu bisa dirubah gitu, bisa dirubah atau disempurnakan lagi dengan memunculkan pengembangan ekonomi kreatif ini. Karena kalau itu nggak muncul dalam Renstra, nggak masuk di dalam Renja, itu nggak muncul dalam matriknya, itu maka kita mau misalnya mau memasukkan kegiatannya Mason Fest misalnya untuk membuat satu event itu nggak bisa, nggak ada tempat nyantolnya. Jadi kita harus bikin cantolannya dulu. Nah, jadi bilang Bapak Dalitbang, oke, Agnes sekarang kumpulkan peraturannya, dasar hukumnya apa, kenapa ekonomi kreatif itu penting.
Ya, oke. Agnes bekerja keras mengumpulkan semua peraturan yang mulai dari instruktif presiden sampai peraturan kementerian sampai peraturan apa namanya apa sih yang dari tingkat provinsinya itu pengembangan ekonomi kreatifnya. Kemudian juga sambil mendata. Pokoknya saya data pelaku ekonomi kreatif Kota Samarinda yang ada, yang bisa saya data gitu ya. Untuk melengkapi juga yang data borang kemarin, Iya, yang kemarin itu ya. saya juga melengkapi tahun ini juga saya dengan teman-teman bergerak ke 10 kecamatan. Nah, kenapa? Karena kalau di Bapeda kita bicara ide saja, kita bicara hukum saja, tidak ada data, iya. tidak ada pelaku ekonomi kreatifnya, nggak akan didengar. Nggak ada evidence Iya, lah nggak istilahnya akan kan. didengar. Jadi ngapain Agnes berhayal-hayal bilangnya, ekonomi kreatif begini begitu. Tapi mana datanya? Bapeda begitu saya jadi bingung. Jadi saya juga harus, jadi saya dengan teman-teman juga harus ke lapangan ya untuk mendata pelaku ekonomi kreatif fashion, pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, subsektor musik, kita data semua. Jadi ya puji Tuhan itu sampai hari ini data kita sudah sedikit-sedikit mulai terkumpul. Ya. Semua perjalanannya diliputin sama perjuangan, pengorbanan, dan akhirnya dihasilkan sama pembuktian ya. Harus Oke. itu. Perjalanan yang cukup panjang ya. Luar biasa Panjang itu, banget. panjang banget. Perjalanan luar biasa, tapi Panjang akhirnya dari tahun 2019. 2019 Ya. sampai sekarang. Ya. 2023. Oke. Perjalanan yang panjang dan mungkin perjalanannya nggak semulus itu ya, Ya, Bu tidak Mas. semulus itu karena tahun 2024 baru bisa dianggarkan ya. Oh, Ya, insya Allah. tahun depan. Ya. Insya Allah tahun depan, insya Allah. Oke, Insya Allah. semoga. Mudah-mudahan ya, semoga bisa Tapi terrealisasi. mereka sudah jalan. Dari tahun kemarin udah Udah jalan. Ini Tahun kedua sekarang ya. Mudah-mudahan di Mahakam Festival Festival yang ketiga itu pemerintah bisa mensupport mereka. Amin, Oke, ya Allah. semoga. Semoga ya. Oke, semoga. Dan kita ini kedepannya ya akan ada kegiatan apa lagi nih kira-kira dari Disporapar ataupun MDF atau kolaborasi di kedepannya nanti nih. Baik, siapa yang jawab duluan nih? Boleh dari Ibu dulu. Boleh, Bu Bang Agnes. Mas dulu. Baik, ke depannya itu yang jelas di pengembangan ekonomi kreatif itu kita akan banyakin event. Karena event-event inilah sumber uangnya Kota Samarinda. Oke, sumber uangnya ada di sana ya. Sumber uangnya dari situ. Samarinda punya apa? Punya apa Samarinda? Punya Sungai Mahakam. Punya sungai aja kan. Punya sungai aja kan. Alamnya yang lain, hutannya Hutannya, gundul. Batu Batu baranya baranya udah habis digali. Apalagi nggak Nggak ada. ada. Emas kita nggak punya, minyak apalagi. Jadi memang yang harus pelaku UMKM dan ekonomi Pelaku kreatif ekonomi ini yang kreatif harus inilah yang benar-benar ya menjadi- Mbak ya, ya. harus ditingkatkan. Itu yang ya. harus ditingkatkan. Karena inilah sumbernya Kota Samarinda. Bagaimana caranya? Ya harus bikin event. Gimana orang mau datang kalau nggak ada Nggak ada event? event. Event musik, event tari menari ya. Dari budaya kita bisa tari-tarian. Iya, Bisa, tradisi. ya tradisi. Bisa dari ekonomi kreatif sendiri itu mereka bermacam-macam. Karnaval Iya. ya, jadi itu sangat luar biasa sekali. Pelaku ekonomi kreatif ini adalah sumber daya Kota Samarinda yang next ke depannya akan menjadi tulang punggung ekonomi di Kota Samarinda. Harus ada yang dibuat agar ada yang mengunjungi Ya, tempat tersebut. kita harus buat event. Jadi ke depannya Oke. itu event akan diperbanyak. Kemudian di sisi lain juga SDM-nya SDM-nya. juga harus ditingkatkan. Jangan sampai kalah. Dan di satu sisi sebagai pemerintah juga harus melindungi karya-karya teman-teman ini melalui HKI. HKI itu adalah hak kekayaan intelektual. Ya, di samping kita juga akan menaik kelaskan produk-produk pelaku ekonomi kreatif ini menjadi produk yang halal. Ya, jadi itu di sisi lain kemudian seperti ini kan bukan berupa barang ya, Ya. seperti lagu, kemudian tari menari, Tari-tarian, musik ya.
musik ini kan tidak ada bentuknya, jadi harus dilindungi secara hukum supaya enggak digondol sama Malaysia lagi. Digondol sama negara tetangga Iya, sendiri ya. karena Oke. ada karya yang bagus tapi tidak dilindungi oleh negara. Nah, Ah, maka itu akan diambil oleh negara lain dan mereka akan membuat dasar hukumnya. Kita tidak bisa mengambilnya lagi. oke. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita jeda sejenak. Tetap bersama kami di RRI Samarinda. Berapa hari tidak ku dengar, gak apa kabar awak. Di sekali ni maha awak mola ku nunggu bergenangan. Ku dipadahi kawan, bunyi sida awak, ngarai kana lain tapi ku mikirkan, aku jua dibenehan dengan awak. Di apapun awak ndak dengan ingat, aku reda ku berikan awak masih banyak yang lainnya. Biar ingat merasakan tega apa kerjaan awak nyakiti hati. Ku biasa nahan, awak kira aku masih berharap ngan awak. Dah di mau lagi, baik awak hilang jangan balik lagi. Di papa pun awak nak dengan inya, aku reda ku berikan awak sebanyak yang lainnya. Biar inya merasakan tega apa kerjaan awak nyakiti hati. Di papa serangan yang penting senang, di papa serangan yang penting senang. Baikku serangan dari pandangan awak. Di papa pun awak nak dengan inya, aku reda ku berikan awak masih banyak yang lainnya. Biar inya merasakan tega apa kerjaan awak nyakiti hati. Oke, sahabat budaya, masih di obrolan budaya RRI Samarinda dan ini untuk Mas Suko, harapannya nih Mas ya, selaku pelaku ekraf dan juga untuk Ibu pesannya dari perwakilan pemerintah. Mungkin kita ke Mas Suko dulu. Boleh, Mas? Harapannya tuh sepanjang
sepanjang jalan kenangan. Kita berharap yang jelas itu kan untuk MDFM ya. Kalau untuk MDFM saya berharap teman-teman yang sudah tergabung dan terlibat di dalam komunitas MDFM itu makin kreatif. Kemudian ada banyak nih yang belum terdaftar di dalam apa namanya itu Mbak Nus kemarin? Belum mengisi borang dan belum terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaku ekraf. Jadi kemarin itu masih ada, sebenarnya masih banyak sekali pelaku di fashion dan di fotografer dan teman-teman yang lain yang terlibat di dalam NBFM ini, tapi mereka belum masuk. Dan saya berharap di sini bagi teman-teman yang mungkin nanti menyaksikan atau melihat hal ini, saya menghimbau untuk bisa mengisi borang sehingga Samarinda itu dalam uji petik bisa lolos gitu. Lolos untuk sebagai kota kreatif, salah satu kota kreatif di Indonesia. Itu harapan saya yang pertama. Kemudian harapan seterusnya terkait dengan event-event yang kami sudah rintis gitu ya. Kita berharap bahwa yang selama ini dukungan yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda itu akan berlanjut terus seperti yang sudah diberikan ke kami saat ini, dan apabila nanti bisa menjadi satu event yang memang bisa dimasukkan ke dalam event tahunan, itu akan menjadi satu event tahunan sehingga kita punya wadah di situ. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh kami, teman-teman yang sudah merintis ini, itu ada wadah yang continue gitu. Jadi bisa melakukan atau berkarya di situ, kemudian ada dapat dukungan, kemudian meskipun mungkin ya dalam hal ini kadang-kadang di Indonesia memang kita paham untuk dana itu memang perlu perjuangan. Dan alhamdulillah kan ini dalam 2 tahun ini kami sudah berusaha untuk mandiri, sehingga nanti supportnya dalam bentuk apapun kita akan sudah sangat bersyukur. Jadi harapan kami sebenarnya nggak terlalu banyak sih, agar kami kalau diperhatikan sudah ya, kalau diperhatikan itu sudah, alhamdulillah itu Bu Agnes itu sudah memperhatikan kami, itu sudah luar biasa. Terima kasih Bu Agnes. Saya mewakili teman-teman dan lebih lebih kepada melindungi ya, ngayomi kami ya, lebih ke ngayomi kami, lebih ngayomi kegiatan kami, merangkul kami gitu. Jadi kalau misalnya kami ada sesuatu yang mungkin kurang di jalurnya, itu Bu Agnes bisa langsung tegur kami kah, memberikan nasihat kepada kami, memberikan masukan kepada kami untuk event-event seterusnya. Jadi sebatas itu yang bisa kami harapkan dari stakeholder. Terima kasih. Ucapan terima kasih tidak pernah luput dan terlepas ya, Mas ya. Harus. Harus. Itu harus. Sekecil apapun bentuk supportnya, itu kalau di MDFM memang kita, karena memang dasarnya kita itu sekecil apapun yang diberikan oleh teman-teman kita tidak memandang ke itu, tapi memandangnya lebih kepada kepedulian, caring gitu kan. Istilahnya apa ya? Lebih ke hati gitu. Jadi kita bergeraknya ke sana sih. Terima kasih. Oke, kita beralih ke Ibu. Boleh Bu pesannya nih Bu Agnes? Boleh, terima kasih. Kita tadi sudah mendengar panjang lebar. Ekonomi kreatif itu erat hubungannya dengan hati. Betul. Langsung ke hati sekali. Erat ya. hubungannya dengan hati. Walaupun selama 2 tahun mereka berkarya dan dari pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena aturan dan cantolannya belum ada, jadi kita hanya bisa memberikan masukan-masukan saja, dan ini sudah sangat berarti bagi mereka dan juga sangat berarti bagi pemerintah. Dan ini yang harus kita pelihara, kita jaga, sehingga dari pemerintah sendiri yang pertama adalah menciptakan ruang kreatif. Ke depannya itu akan ada
ekonomi kreatif center, di mana semua pelaku ekonomi kreatif ini punya tempat untuk curhat ya, untuk memberikan sesuatu yang langsung ke pelaku ekonomi kreatif sendiri, sehingga apa yang program atau kegiatan yang ada di pemerintah itu langsung tepat sasaran. Jadi harus seperti itu kegiatan di ekonomi kreatif nanti. Dalam harapan terdalam Agnes itu apa anggaran yang kita anggarkan untuk pelaku ekonomi kreatif ini itu langsung tepat sasaran itu. Oke, dan tadi semuanya memang butuh ruang Bu ya untuk bisa dikembangkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Agnes dan Sama-sama. juga Mas Suko di malam hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali dan juga semoga harapan dan keinginannya yang dimana tadi sudah disampaikan itu bisa terwujud dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan Sobat Budaya, saya Siti Mejuniawati dan mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.